dan terutama perlakuan matematis dari chromatic aberration yang sangat berpengaruh terhadap teleskop kontemporer. Selanjutnya, subbab yang ke-6.4, yaitu refining the theory of color. Next, Mbak. Slide selanjutnya. Sinar matahari terdiri dari spektrum yang tidak terhitung banyaknya. Warna itu adalah warna yang tidak dapat disangkal oleh orang yang berakal. Selanjutnya, Newton menggunakan dua argumen dasar untuk menetapkan bahwa sinar matahari adalah campuran heterogen semua warna spektral sederhana. Yang pertama yaitu kesamaan dan yang kedua adalah prinsip kekekalan. Ya, yang pertama mengenai kesamaan itu yaitu bahwa sinar matahari telah terurai dan kemudian digabungkan kembali menjadi cahaya putih ada di semua hal yang mirip dengan cahaya langsung matahari sehingga harus dianggap sama. Yang kedua yaitu prinsip kekekalan. Jika warna sinar cahaya benar-benar tidak berubah dan jika sinar menunjukkan beberapa warna setelah pembiasan, maka mereka pasti memiliki warna yang sama sebelum pembiasan dan warna-warna tersebut merupakan bawaan dari cahaya langsung matahari meskipun belum terlihat jelas. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, ketika Hooke dan Huygens keberatan bahwa semua warna dapat dibuat hanya dari dua warna yaitu kuning dan biru, Newton menjawab, tetapi seandainya semua warna sesuai dengan percobaan ini dihasilkan dari dua campuran, namun tidak berarti bahwa keduanya adalah satu-satunya warna yang asli. Yang mendasari ketidaksepakatan antara dua tokoh tersebut adalah dua makna yang berbeda secara fundamental tetapi sama-sama valid tentang konsep primer warna. Ya temanku lah. Kemudian Newton tidak pernah lagi mengklaim bahwa semua warna diperlukan untuk menggabungkan warna putih. Poin selanjutnya, sejauh ini Newton telah menetapkan bahwa cahaya putih seperti matahari harus dipengaruhi dari semua warna, bukan karena cahaya matahari terdiri dari hal tersebut. Untuk menetapkan yang terakhir ini, ia beralih ke prinsip kekekalan. Meskipun terlihat keras dari argumen yang digariskan Newton untuk Huygens, dia tidak bisa begitu saja menyempurnakan dengan beberapa bukti eksperimental untuk presentasinya di optik ini. Walaupun optik secara signifikan pun mencerminkan argumen dan masalah mendasar dari pendirian penerapan prinsip kekekalan yang kuat untuk cahaya langsung mengenai matahari masuk dan ada. Udah mulai madrasah, mulai kuliah ya lah. Selanjutnya yaitu subbab yang ke-6.5 mengenai corpuscular optic, explaining refraction and dispersion. Next. Newton mengasumsikan bahwa ketika sinar cahaya di udara memasuki kaca pada insiden sejajar dan permukaan pembiasan, sinar dari setiap warna menerima peningkatan kecepatan tegak lurus yang sama terhadap permukaan pembiasan. Model ini mengasumsikan bahwa proyeksi sejajar dengan permukaan semua spektrum memiliki panjang yang sama dan bahwa warna yang sama selalu menempati bagian yang sama, yaitu dispersi kromatik adalah sifat cahaya dan bukan sifat media pembiasan. Setelah Newton mengganti aksi ether dalam model pembiasan sebelumnya dengan intens kekuatan jarak pendek antara partikel pembiasan cahaya, dia menawarkan pendekatan yang kuat untuk optik dan lebih umum untuk fisika. Slide selanjutnya. Berikut adalah gambar yang mana pada gambar tersebut gayanya diasumsikan bekerja di daerah yang sangat kecil antara permukaan pembiasan A besar A kecil, B besar B kecil, dan perpendikular bagi mereka. Gerakan partikel di medan ini berperilaku persis seperti itu dari proyektil jatuh di medan gravitasi bumi. Newton menunjukkan bahwa jalur HI di wilayah medan gaya adalah parabola dan bahwa sudut datang QMI refraksi MIK mematuhi hukum Snell. Derivasi menghasilkan ekspresi untuk indeks bias N
Dan dalam parameter mekanik diketahui F rho menjadi gaya persatuan massa, di mana I dan R adalah sudut datang dan bias, dan rho jarak dari bias permukaan. Selanjutnya, maka hasil Newton dalam bentuk analitik diketahui bahwa N sama dengan sin I per sin R sama dengan akar 1 minus 2 psi per V kuadrat, di mana V adalah kecepatan datang dan psi adalah integral 0 sampai R F rho d rho. Newton telah mengakui bahwa jika perubahan gerak cahaya partikel halus menjadi tegak lurus terhadap permukaan pembiasan, maka hukum Snell akan selalu mengikuti. Hal tersebut disampaikan Newton pada tahun 1959. Jadi, tujuan dari demonstrasi ini bukanlah untuk menurunkan hukum Snell, melainkan untuk menunjukkan bahwa optik sel dapat dibawa ke ranah mekanika baru dan untuk mengeksplorasi implikasi fisikanya dan khususnya untuk menjelaskan penyebab perbedaan warna dan refrangibilitas sinar cahaya. Penjelasan paling alami tentang penyebab refrangibilitas sinar yang berbeda warna menurut model ini adalah bahwa kecepatan partikel harus bervariasi. Slide selanjutnya. Karena adanya analogi perambatan sinar cahaya dan gerak tubuh, Newton telah memutuskan untuk menggabungkan proposisi berikut untuk penggunaan optik, yaitu pada optik geometris. Sementara itu, tidak berdebat sama sekali tentang sifat sinar, yaitu apakah mereka benda atau bukan, tetapi hanya menentukan lintasan benda yang sangat mirip terhadap lintasan sinar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang the colors of interest atau warna pelat tipis. Newton belajar tentang warna pelat tipis atau film dari Fox Micrographia, di mana yang menggambarkan warna yang terlihat pada gambaran kita. Kok kurang jelas ya? Kurang jelas sih, kurang jernih. Gimana ya? Ada krek-krek gitu? Apakah sudah jelas, Pak? Ya mungkin apa kurang dekat apa gimana? Ya, dilanjutkan coba. Newton telah belajar tentang warna pelat tipis atau film dari Fox Micrographia. Betul, Pak? Ya itu ada kayak eko-eko gitu ya. Tapi ya sudah jelas, cuma ada eko-eko. Nggak jernih, tak jelas tapi nggak jernih gitu. Gimana mau dilanjut? Ya terlalu sensitif sepertinya mikrofonnya, ada sek-seknya. Kalau seperti ini, Pak? Ya sudah dilanjut saja. Newton belajar tentang warna pelat tipis atau film dari Fox Micrographia, di mana ia menggambarkan warna yang terlihat pada sebuah lembaran hitam. Fox telah menduga bahwa penampilan warna itu periodik. Jika tebusan kunci Newton yaitu adalah wawasannya jika ia meletakkan lensa pada bidang datar, maka dengan prinsip dari geometri Euklidian tentang garis lingkar lingkaran dapat dengan mudah menentukan jarak di antara keduanya hanya dengan mengukur diameter lingkaran. Ini merupakan gambar dari sebuah lensa bentuk ABC yang diletakkan pada sebuah sebuah lensa bidang datar. Bentar. Ini sebuah lensa cembung ABCD yang diletakkan pada lensa datar ABG lensa
sembung ABCD yang diletakkan pada lensa datar PBG itu ketika diterangi dan kemudian dilihat dari atas dapat membentuk suatu set lingkaran berwarna konsentris yang dikenal sebagai cincin Newton. Bentuknya itu seperti ini. Kemudian hasil filament dilihat oleh dihasilkan oleh film tipis yang terdapat pada udara di APGD ini. Newton memiliki wawasan ini saat membaca mikrografia. Dia kemudian menghitung bahwa ketebalan udara untuk satu lingkaran adalah 1/64.000 inci atau 0,00001562, di mana yaitu merupakan ruang dari media getah Y. Hasil-hasilnya meskipun secara kuantitatif jauh sasaran seperti yang kemudian dia catat, cukup untuk menunjukkan kepuasan bahwa penampilan warna itu merupakan fenomena periodis dan dia berhasil menentukan ukuran periodisitas. Metodenya ini digunakan untuk menentukan ketebalan film pada prinsipnya valid, dan itu kemudian memungkinkan dia untuk mengembangkan teori matematika warna periodis. Pernyataan Newton ini menunjukkan bahwa sejak awal penelitiannya menggunakan getaran Amper untuk menjelaskan periodisitas cincin. Kemudian fitur penting dari efeknya yaitu getarannya, yaitu ketika partikel cahaya jatuh pada film yang memantulkan sel-sel pada kondensasi dan mengirimkannya pada penghalusan. Kemudian Newton mampu mengembangkan model kualitatif dan mekanis ini menjadi model matematik yang relatif canggih yang sesuai dengan pengamatannya hingga tingkat presisi yang tinggi. Kemudian Newton menghasilkan dua hipotesis, yaitu tentang partikel dan cahaya. Kemudian hanya dalam hipotesis spekulatifnya pada tahun 1675, dia memilih untuk menguraikan model ini sepenuhnya. Kemudian tujuan Newton dalam praktis ini yaitu secara langsung menunjukkan bahwa warna film tipis sesuai dengan penemuannya yang baru-baru ini tentang sifat majemuk dari sinar matahari. Secara alami akan berasumsi bahwa warna-warna dalam sinar matahari yang datang yang tidak dipantulkan oleh film akan ditransmisikan. Dengan memeriksa cincin yang ditransmisikan, dia dengan mudah memastikan bahwa cincin yang ditransmisikan dan dipantulkan adalah yang saling melengkapi. Dan dengan memeriksa cincin yang dihasilkan oleh sinar dari satu warna itu mungkin baginya untuk memahami formasi mereka dalam cahaya putih. Ketika warnanya tidak terlihat secara terpisah karena tumpang tindih dan pencampurannya, yaitu dia mampu melihat bahwa di tempat yang sama beberapa sinar dipantulkan sedangkan yang lain ditransmisikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memeriksa dan menggambarkan cincin Newton secara kuantitatif melalui serangkaian proporsi matematika dan pengukuran serta pemanfaatan yang mendukung. Kemudian ini persamaan dari relativis. Meskipun secara umum itu Newton tidak menuliskan tentang persamaan ini, tetapi ini dapat ditentukan. Di mana suku pertama itu merupakan teorema Euclidean untuk ketebalan lapisan udara, kemudian I merupakan interval, dan M merupakan bilangan ganjil untuk cincin terang, dan untuk M genap itu merupakan untuk cincin yang gelap.
Kemudian variasi diameter cincin ketika air ditembakkan di antara lensa itu memiliki persamaan yang berbeda di bagian bawah ini, dari yang awalnya M kali I per 2 menjadi M kali I per 2N. N itu merupakan indeks bias film atau ketebalan film berkurang sebanding dengan indeks biasnya. Jadi dalam lingkaran berwarna Y, Newton berusaha untuk menggambarkan variasi lingkaran dalam hal gerakan partikel cahaya. Kemudian dalam semua karya kuantitatif selanjutnya tentang warna film tipis, dia hanya bekerja dengan getaran yang dibentuk oleh partikel. Namun dalam pemikiran fisiknya, pertemuan partikel dengan kompresi dan pengulangan getaran memainkan peranan penting. Dari signifikansi teoritis yang lebih besar dari lingkaran berwarna, Newton sekarang secara eksplisit mengakui bahwa panjang getaran bervariasi untuk setiap warna. Warna gelembung sabun dan dengan plat ketebalan yang seragam, warnanya berubah ketika pelat dilihat pada kemiringan yang berbeda, yang tidak terjadi pada cincin Newton. Pada tahun 1675, Newton mengajukan sebuah hipotesis yang menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dibahas dalam beberapa makalah ke Royal Society. Hipotesis yang Newton tidak diizinkan untuk dipublikasikan adalah karya spekulatif yang paling terbuka dan tidak seperti 21 pertanyaan yang menjelajahi lanskap ilmiah. Kemudian hipotesis dapat menegaskan keberadaan ether, bahwa ether itu mampu bergetar, dan bahwa cahaya dan ether bertindak satu sama lain. Ether ini tersebar ke semua ruangan dalam konstitusi yang hampir sama dengan udara, tetapi jauh lebih jarang, stabiler dan lebih kuat, elastis, dan media yang bergetar hampir sama seperti udara, hanya getarannya jauh lebih cepat. Ether ini hampir tanpa hambatan karena ia menahan gerakan partikel cahaya hanya pada awalnya, pada emisinya dari sumber bercahaya, dan pada batas benda yang berbeda di mana kerapatannya berubah. Jika partikel cahaya dipancarkan, mereka mempercepat. Kemudian, ether memiliki permukaan yang kaku yang bertanggung jawab atas kekuatan reflektif benda. Pembohongan konstan partikel getaran di permukaan yang disebabkan oleh volume ether. Jika partikel itu ringan mengenai permukaan ketika dikompresi, itu akan dipantulkan karena permukaannya yang terlalu kaku dan padat untuk membiarkan partikel itu lewat. Tapi jika partikel terjadi untuk menyerang permukaan ketika dia berluas, itu akan terlewati. Ini adalah mekanisme fisik yang digunakan Newton untuk memperkenalkan periodisitas pada teori tentang partikel cahaya atau sel cahaya. Kemudian periodisitas cincin Newton. Di pusat A itu di mana kaca bersentuhan dengan partikel akan ditransmisikan karena ether di dua gelas kontinu, dan di titik gelap pusat akan terlihat pada ketebalan tertentu, misal BC sama dengan setengah, dari pusat partikel akan bertemu dengan kondensasi bagian dari getaran pertama dan dipantulkan, dan cincin yang cerah akan terlihat pada 2 kali lipat ketebalan DE. Cincin gelap akan terlihat di 3 kali lipat ketebalan FG, akan menghadapi bagian tebal dari gelombang kedua dan dipantulkan, dan seterusnya dalam deret aritmatika sesuai dengan pengamatan. Untuk memperluas modul ini ke cahaya putih, Newton hanya perlu memperkenalkan gagasan bahwa sinar atau partikel dengan warna yang berbeda bervariasi dalam besarnya, kekuatan,
atau kekuatannya, dan dengan demikian memajukan getaran yang ukurannya berbeda. Selanjutnya yaitu the colors of natural body. Benda-benda itu cenderung memantulkan cahaya satu warna dalam jumlah yang lebih besar dari yang lain. Penjelasan ini tidak mengatakan apa-apa tentang struktur disposisi, tetapi dalam penjelasannya tentang warna platipis, dia mengusulkan bahwa warna benda diproduksi dengan cara yang sama seperti pada film tipis. Dia mengembangkan teori ini pada awal tahun 1670-an, dan itu membentuk bagian ketiga dari pengamatan dari buku 2 of the Physics of Pigs. Newton membuka teorinya dengan berargumen bahwa benda berwarna transparan dan tidak tembus cahaya terdiri dari partikel dan pori-pori transparan. Sementara dia menganggap bahwa keberadaan efek sebagai hipotesis dan tidak mempertanyakan keberadaan partikel yang menyusun bahan. Alasannya untuk mendukung proporsi ini sangat mudah karena pemantulan cahaya yang terjadi jika ada perbedaan kerapatan optik agar pemantulan terjadi dan dari partikel penyusun tubuh harus memiliki pori-pori yang kepadatan optiknya berbeda dari partikel. Benda berwarna transparan tidak menembus cahaya terdiri dari sel-sel dan pori-pori transparan. Dia tidak mempertanyakan keberadaan sel-sel yang menyusun bahan. Selanjutnya yaitu opacity dikaitkan dengan keberadaan refleksi yang disebabkan oleh bagian internal tubuh. Opacity muncul dari banyak refleksi internal dengan mengamati bahwa zat transparan seperti kaca menjadi buram ketika pecah menjadi potongan-potongan kecil. Bagian-bagian tubuh yang transparan menurut beberapa ukurannya harus memantulkan sinar satu warna dan memancarkan sinar lainnya. Newton menunjukkan ini dengan apa yang menjadi aturan penalaran keduanya dalam prinsipal, yaitu bahwa penyebab yang ditetapkan oleh efek alami dari jenis yang harus sama sejauh mungkin sama. Meskipun tidak mungkin untuk melihat partikel cahaya, Newton mengantisipasi benar-benar melihat partikel tubuh. Dia menjelaskan bahwa dia menyimpulkan ukuran partikel karena itu bukan tidak mungkin, tetapi mikroskop dapat ditingkatkan untuk waktu yang lama. Penemuan partikel tubuh ini dapat warna mereka tergantung. Jika pembicaraan mereka dapat ditingkatkan 5 atau 600 kali, mungkin kita dapat melihat partikel terbesar. Seandainya apapun penjelasan tentang warna benda-benda alam yang mungkin tampak hari ini, itu telah diadopsi secara luas selama lebih dari 1 abad. Itu sangat mengejutkan sehingga tidak dipandang secara meyakinkan sampai akhir tahun 1830. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke, terdengar. Oke, terima kasih. Subbab selanjutnya yaitu poin 6.8 ada komposisi optik. Next. Di antara tahun 1687 dan awal 1692, Newton itu menulis buku optik. Di sana Newton menulis banyak 4 buah buku tentang optik. Yang pertama, buku pertama itu ditulis pada tahun 1687. Di buku pertama, part 1 dan 2 itu menguraikan teori barunya tentang cahaya dan warna. Kemudian Newton menulis buku pertama itu kira-kira 3 tahun. Dan buku kedua dan ketiga ditulis pada tahun 1690 atau 1691.
Pada suatu waktu antara akhir Agustus 1691 dan akhir Februari 1692, Newton memutuskan untuk merevisi draftnya secara signifikan. Setelah upaya ini, dia membawanya dekat dengan bentuknya dan diterbitkan kecuali untuk buku terakhir tentang difraksi dan pertanyaan yang tidak disiapkan untuk dipublikasikan sampai saat sebelum publikasi. Buku ketiga setelah merevisi pengamatan, Newton dihadapkan dengan keputusan tentang bagaimana mengakhiri buku. Awalnya dia itu berencana untuk mengikuti materi ini dengan buku atau bagian keempat yang baru tentang difraksi. Tetapi dia juga mempermainkan gagasan buku keempat yang spekulatif. Newton segera mengengkang cenderungannya yang lebih spekulatif dan beralih ke yang lebih empiris penelitian optik. Newton melanjutkan eksperimen tentang difraksi dan juga menemukan sebuah fenomena yang sama sekali baru, yaitu cincin berwarna diproduksi di piring tebal dan transparan. Namun dalam waktu 6 bulan, ia merevisi bagian warna pelat tebal dan memasukkan ke dalam buku ketiga karena afinitasnya terhadap film tipis dan pada dasarnya memasukkan ke dalam status diterbitkan. Selama revisi ini Newton memperkenalkan teorinya kecocokan getaran imaterial untuk menjelaskan penyebab fisik perioditas dalam cahaya yang menggantikan getaran arterial dan korpuskular sebelumnya. Next. Di subbab selanjutnya ada The Color of the Ink Plate and the Theory of It, atau warna pelat tebal dan teori kesesuaian. Karya Newton tentang warna lempeng-lempengan tebal dilakukan ketika dia berada di akhir 40-an. Di situ adalah karya besar terakhirnya, yaitu investigasi optik yang sukses. Dia bisa mencapai ini dengan memperluas fenomena baru melalui konsep matematika fisika, terutama perioditas yang telah dia rumuskan sebelumnya untuk film tipis cincin Newton, dengan memperkenalkan konsep perbedaan jalur antara dua sinar. Namun dia harus bergulat dengan dua perbedaan Namun dia harus bergulat dengan dua perbedaan mendasar antara fenomena cincin Newton dan pelat tebal. Film-film yang pertama memiliki ketebalan yang bervariasi, sedangkan yang terakhir memiliki ketebalan yang konstan. Dan lingkaran menghilang di yang pertama setelah ketebalan sekitar 1/10.000 inci, sedangkan di yang terakhir mereka pertama kali muncul di 1/4 inci. Next. Untuk pengaturan eksperimental Newton, teori gelombang menyatakan diameter D dari cincin berwarna dengan relasi, yaitu D kuadrat sama dengan ln 8m r kuadrat per D dikali m I per 2, di mana N adalah indeks bias cermin kaca, R itu jari-jarinya, D tebalnya, M adalah bilangan bulat, dan I adalah panjang getaran Newton, yang sama dengan setengah panjang gelombang. Newton juga mengatakan bahwasanya saya telah menyajikan solusi analitis ini untuk menunjukkan bahwa sementara Newton memahami warna pelat tebal dengan analogi dengan pelat-pelat tipis seperti ring of color, analoginya tidak mirip dengan penyelesaiannya memerlukan analisis matematis fisik independen dan eksperimen yang cermat. Penting untuk diketahui bahwa Newton tidak memperoleh hasilnya untuk diameter cincin dalam bentuk analitik. Sebaliknya, dengan memperkenalkan konsep perbedaan jalur, dia mampu mengubah masalah pelat tebal menjadi film tipis yang setara dan menghitung diameter cincin. Secara khusus, tujuan
untuk menunjukkan bahwa cincin plat tebal bersifat periodik dengan periode yang sama atau panjang getaran seperti yang ditemukan untuk film tipis. Perlu dicatat lagi bahwa diameter cincin di plat tebal adalah urutan besarnya lebih besar daripada di cincin Newton, sehingga mereka dapat lebih tepat diukur. Next. Tujuan dari observasinya itu untuk menetapkan sifat yang tepat dari analogi dan untuk menunjukkan bagaimana penjelasan warna film tipis dapat diperluas ke plat tebal. Untuk menunjukkan bahwa warna plat tebal seperti warna film tipis bergantung pada kedua permukaan cermin dan ketebalannya. Newton itu melakukan dua eksperimen. Yang pertama, dia menggosok air raksa dari bagian belakang cermin dan melihat cincin-cincin itu terbentuk seperti sebelumnya kecuali lebih redup, sehingga air raksa itu hanya meningkatkan kecerahan cincin-cincin itu. Dia juga menemukan bahwa cincin itu tidak diproduksi di satu permukaan cermin logam. Pengamatannya bahwa warna cincin berubah ketika kemiringan cahaya datang bervariasi sangat penting untuk perumusan penjelasannya. Karena itu, pemberitahunya bahwa cincin ini seperti lapisan tipis dengan ketebalan konstan daripada cincin Newton dengan ketebalan yang bervariasi. Alasannya itu Newton menjelaskan mengapa warna film tipis dengan ketebalan konstan bervariasi adalah bahwa pada setiap kemiringan hanya sinar dari jenis tertentu yang dipantulkan sementara yang lain ditransmisikan. Next. Newton selanjutnya membahas masalah mengapa cincin dalam film tipis menjadi encer dan menghilang setelah ketebalan film agak meningkat, sedangkan cincin tersebut tampak jelas di plat tebal 1/4 inci. Jawabannya itu bahwa pada film tipis pemantulan dan transmisi sinar terjadi pada permukaan kedua, sedangkan pada plat tebal terjadi pada permukaan pertama setelah sinar melewati cermin. Inti dari penjelasan Newton itu lugas meskipun ada seluk-beluk dalam menafsirkan teori kecocokan dan menghitung besaran cincin. Mungkin cara terbaik untuk memahami sifat kecocokan adalah dengan mengikuti contoh Newton dan membandingkan dengan getaran sebelumnya. Newton cukup puas dengan kesepakatan antara teori dan pengamatan dan konfirmasi konsekuen dari perluasan teori getaran ke fenomena baru plat tebal. Dalam mendemonstrasikan teori kecocokan ini akan menjadi bukti utamanya bahwa perioditas adalah sifat umum cahaya atau dipropagasi ke jarak yang sangat jauh dan bukan sesuatu yang hanya dipamerkan di bidang kecil film tipis. Newton telah mengungkapkan proposisi dan definisi untuk menekankan bahwa kecocokan hanyalah disposisi yang mudah direfleksikan untuk ditransmisikan dan bukan keadaan di mana mereka harus terjadi. Next. Yang selanjutnya 6.10 ada duplikasi tertunda optik, yaitu difraksi dan Hooke. Di sini ketidakmampuan Newton untuk menyimpulkan bagian difraksi yang telah ia singkirkan dari keadaan selesai pertama optik adalah alasan utama mengapa dipublikasikannya ditunda selama 12 tahun. Sehingga pada tahun 1704, naskah-naskah yang berkaitan dengan optik memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan penyebab masalah Newton. Dia telah mengembangkan model difraksi yang mengasumsikan bahwa jalur pinggiran identik dengan atau bertepatan dengan jalur bujur sangkar sinar yang menghasilkannya. Tetapi kemudian melakukan eksperimen yang secara meyakinkan membantah asumsi ini. Newton pertama kali belajar tentang difraksi itu dari akun Hooke pada pertemuan Royal Society pada tahun 1675.
Tetapi dia hanya mencoba-coba fenomena tersebut sampai dia melakukan penyelidikan eksperimental yang serius. Eksperimen Newton pada difraksi difokuskan pada 2 step up. Dalam satu, dia menempelkan ujung 2 buah pisau yang ujungnya lurus ke dalam sebuah papan sehingga kedua mata pisau tersebut membentuk huruf V dengan sudut sekitar setengah derajat. Dia menempatkan pisau di sinar matahari yang sempit dan mengamati pola kompleks dari 3 pinggiran yang diilustrasikan dengan baik dalam diagram terkenal di optik. Pada setup kedua, dia menyinari sehelai rambut dengan seberkas cahaya sempit yang masuk melalui lubang kecil sekitar 12 kaki jauhnya dan mengamati 3 pinggiran berwarna di setiap sisi bayangan pusat. Newton membuat pengukuran sistematis dari pinggiran pada 2 jarak dari rambut dan menyimpulkan sejumlah hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dia itu melaporkan jarak di mana sinar yang menggambarkan 3 pinggiran melewati rambut, tetapi tidak menjelaskan bagaimana dia menentukan jarak tersebut. Dari beberapa lembar kerjanya untuk bagian optik ini, dimungkinkan untuk merekonstruksi metode penentuan jarak ini serta sudut di mana sinar datang dibelokkan. Next. Newton mendekati akhir karir ilmiahnya yang aktif dan terlepas dari niatnya pada awal 1690-an. Dia tidak pernah melanjutkan penelitian eksperimentalnya tentang difraksi. Pada 1696, Newton itu meninggalkan Cambridge ke London untuk menjalankan tugas Warden of the Mint. Dia tidak lagi punya waktu dan tampaknya tertarik untuk melanjutkan eksperimennya tentang difraksi. Optik di mata Newton masih belum lengkap jika difraksi itu belum ditemukan. Menurut catatan tradisional, Newton menunda penerbitan optik sampai setelah kematian Hooke pada Maret 1703 karena dia takut akan perselisihan lain dengannya. Namun alasan utama penundaan adalah karena tidak ada optik untuk dipublikasikan. Newton itu jelas berniat untuk kembali ke eksperimen difraksinya. Pada tanggal 15 November 1702, menurut sebuah memorandum oleh David Georgiou, Newton akhirnya menyatakan niatnya untuk menerbitkan optik. Buku itu muncul pada tanggal 16 Februari tahun 1704 ketika Newton menyerahkan salinannya kepada Royal Society. Apa yang mendorongnya untuk menerbitkan saat itu? Westphal menunjukkan bahwa pemilihan Newton yang akan datang ke Presiden Royal Society mungkin telah memberikan stimulus penting, meskipun ia masih berpendapat bahwa penyebab utama adalah kematian Hooke. Faktor lain yang dia sebutkan adalah keinginan Newton untuk menerbitkan beberapa manuskrip matematikanya dan publikasi terbaru dari Huygens Dioptrika pada tahun 1703. Ketika Newton benar-benar memutuskan untuk mempersiapkan buku itu untuk diterbitkan, dia merasa terdorong untuk menangani difraksi karena itu adalah bagian penting dari setiap penjelasan tentang cahaya. Sejak Newton menerbitkan optik tanpa penyelidikan lengkap tentang difraksi, yang diharapkan akan mendukung teori sel cahaya di mana sel-sel cahaya bertindak oleh gaya materi jarak pendek, dia menambahkan 16 permintaan untuk pencarian lebih lanjut dibuat oleh orang lain. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Apakah waktunya tanya jawab, Pak, menjawab pertanyaan?
Ya sebentar. Maaf ini sekarang jam 14.24. Saya sebentar nanti dilanjut menjawab itu ya. Silahkan nanti dipilih beberapa, kalau tidak semua nanti yang keseluruhan di posting aja di grup. Tapi ini yang dianggap urgen itu dipilih. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal berkait dengan Newton ini ya. Jadi seperti saudara tahu itu Newton sangat populer dengan konotasinya itu Newton dan mekanika gitu ya. Newton dan mekanika atau mekanika klasik utamanya. Jadi hukum gravitasi dan berikutnya itu. Tetapi Newton juga aktif dalam optik. Nah, di awal-awal Newton itu ketika orang mempermasalahkan optik ini, Newton itu juga sudah mengatakan bahwa cahaya adalah korpus, cahaya adalah partikel. Kemudian Huygens mengatakan cahaya itu gelombang. Lalu ya pendapat Newton itu tenggelam. Tidak populer lagi, yang populer Huygens. Nah, tadi beberapa bagian Anda juga melihat bahwa Newton ini orang yang tampaknya tidak suka berselisih, ya, tidak suka berselisih. Lebih baik menunda penerbitan daripada berselisih, gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi Newton itu jiwanya ya tidak frontal seperti dia akan mengajukan ide-ide tetapi tidak suka perselisihannya tidak ingin terjadi gitu sehingga menunda seperti itu. Nah, pada bagian apa tadi ya? Itu pada bagian tertentu tadi Newton juga membahas lintasan cahaya tetapi tidak menyampaikan cahaya itu apa gitu. Juga untuk menghindari perselisihan karena dia dengan Huygens kan idenya berbeda karena Huygens itu gelombang sementara Newton itu partikel. Nah, ketika dia memasalahkan pembiasan pencerminan gitu ya, pencerminan ketika dia membahas pencerminan pada alat optik, dia tidak membahas cahayanya sendiri tapi hanya lintasan ya ini. Sehingga tampak sekali bahwa Newton itu berhati-hati sekali supaya tidak berselisih dengan ilmuwan lain gitu ya. Nah, itu salah satu. Nah, di bab ini kita masih mendengar ether ya, karena bagian dari sejarah ini. Ether ini terus saja nanti muncul karena orang tidak percaya, karena tidak kelihatan gitu ya. Cahaya tidak kelihatan, perilakunya diduga-duga begitu, memang ada uji-uji empiris gitu ya, tapi begitu kecil ukurannya begitu mikro sehingga banyak orang menduga-duga, lalu berlaku asumsi bahwa karena cahaya itu gelombang gitu ya, dia tidak mungkin merambat tanpa medium. Karena tidak mungkin tanpa medium, maka orang lalu berhipotesis tentang ether ya, ether. Dan ini masih jalan terus, 1600-an masih jalan terus, 700-an juga jalan, 1800-an ya masih jalan ether gitu ya. Sampai akhirnya nanti dibuktikan oleh sebelum masuk fisika modern ya,
sebelum era 19 berapa begitu ya, 18 akhir itu, Michelson ya, kelihatannya yang membuktikan bahwa ether itu nggak ada ternyata, itu Michelson. Nah ketika ether nggak ada, baru muncul pendapat, loh kalau nggak ada berarti cahaya itu kecepatannya harus sekian. Nah tapi itu Einstein yang mengatakan begitu, itu nanti setelah berabad-abad ya. Jadi kita mempercayai yang hanya dengan asumsi begitu, tidak mempercayai sesuatu yang tidak ada buktinya gitu, bisa berabad-abad. Artinya bisa dari lahir sampai meninggal generasi orang itu percaya dalam ketidakjelasan. Nah itu sejarahnya gitu ya. Jadi tidak semua yang tertulis itu menjadi kebenaran konsep, tetapi semua yang tertulis di situ adalah kebenaran sejarah, kebenaran fakta waktu itu, bukan kebenaran ilmiah. Kalau sekarang kan kita tahu ether nggak ada gitu kan, tapi kan sekarang ya, jadi kebenaran sejarahnya seperti itu, ya, seperti itu. Ya, baik, saya kira silahkan dipilih beberapa pertanyaan, dianggap diprioritaskan untuk dijawab. Silakan. Yang belum terjawab jangan khawatir, nanti akan terjawab pada sesi yang lain dalam bentuk blog diposting bersama-sama gitu ya. Silakan. Siapa dulu tadi yang mau menyampaikan? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah dikirim di grup WA. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi, yaitu dinyatakan bahwa klaim Newton mengenai kepastian ilmu warna berhasil menyinggung anggota Royal Society, yaitu Robert Hooke, sehingga Newton mengklarifikasi pandangannya mengenai klaim warna. Bagaimana klarifikasi yang dilakukan oleh Newton tersebut? Newton melakukan klarifikasi pandangannya sebagai berikut. Saya memang mengatakan bahwa ilmu warna adalah matematika dan pasti seperti bagian lain dari optik, tapi siapa yang tidak tahu bahwa optik dan banyak ilmu matematika lainnya bergantung pada prinsip fisika seperti pada demonstrasi matematika, dan kepastian mutlak suatu ilmu tidak dapat melebihi kepastian prinsip-prinsipnya. Saya menegaskan proposisi warna dalam kata-kata berikutnya dinyatakan berasal dari eksperimen dan sebagainya. Tetapi fisika menyatakan dari mana proposisi itu sendiri tidak dapat dihargai lebih dari fisika prinsip suatu ilmu. Poinnya adalah Newton masih bersikeras bahwa sebagai ilmu matematika, teorinya tentang warna sama pasti sebagai optik geometris dan lebih pasti daripada kualitatif atau perhitungan. Bagaimana Mbak Dewi, apakah bisa diterima? Bisa diterima Mbak Citra. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama Mbak Dewi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawabkan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Destriana Kurniawati. Pertanyaannya, pada slide 4 dituliskan bahwa aspek yang paling merepotkan dari teleskop Newton adalah cermin. Mengapa cermin tersebut dapat menjadi aspek yang paling merepotkan? Nah, jadi karena Newton telah bereksperimen dengan komposisi logam spekulum dan kemudian ia memoles cermin itu sendiri, ditemukan bahwa ternyata cermin ini cepat ternoda dan harus sering dipoles, serta logamnya lunak dan tidak memantulkan cahaya dengan jelas. Oleh karenanya, saat itu cermin menjadi aspek yang menyulitkan sehingga dibutuhkan panduan baru. Begitu. Apakah jawabannya bisa diterima Mbak Destriana? Oh iya, bisa diterima Mbak Gita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Namira Alia. Pertanyaannya yaitu, bukti apa yang meyakinkan Newton sehingga ia mengklaim bahwa tidak semua warna diperlukan untuk menggabungkan warna putih? Awalnya itu, Newton melakukan
percobaan di mana dia mengepul lubang kecil di jendela kamar tidurnya. Kemudian dia menyumpah cahayanya itu dengan prisma, dan kemudian menempatkan prisma kedua di jalur sinar yang dibiaskan. Panorama yang dihasilkan ini memungkinkan Newton untuk menghitung sudut di setiap warna yang dibiaskan. Ia mengungkapkan aliran warnanya tidak berubah. Ini itu membuktikan bahwa warna bukan modifikasi dari cahaya putih, tapi bahwa warna cahaya putih itu terdiri dari semua komponen spektrum. Seperti itu, Mbak Namira. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Victor. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fatih Zain Ramadhani. Pertanyaannya itu dijelaskan pada slide ke-51, Newton mengakhiri eksperimen mengenai difraksi pada tahun 1960-an. Apa alasannya dan apakah difraksi sulit untuk dibuktikan? Jawabannya, menurut catatan tradisional, Newton menunda atau mengakhiri eksperimen difraksi pada penerbitan optik sampai setelah kematian Hooke pada Maret 1703. Karena dia takut akan perselisihan lain dengannya. Sampai akhir 1690-an, Newton jelas berniat untuk kembali ke eksperimen difraksinya. Dan apakah difraksi itu sulit dibuktikan? Iya, difraksi sulit untuk dibuktikan oleh Newton. Namun ketika Newton benar-benar memutuskan untuk mempersiapkan buku itu untuk diterbitkan, dia merasa terdorong untuk menangani difraksi, karena itu adalah bagian penting dari setiap penjelasan tentang cahaya. Apakah saudara Fatih Zain Ramadhani menerima jawaban dari saya? Sudah, Mbak, cukup. Iya. Selanjutnya, apakah ini cukup atau gimana, Pak? Sorry, wah mic-nya masih mati ternyata. Saya kira kalau yang urgen untuk dijawab sekarang sudah ya cukup. Sekarang jam 14 lebih 37. Nah, jadi yang penting nanti sisa pertanyaan tetap dijawab dan diposting di grup dan kita boleh diskusi di sana. Lalu jangan lama-lama, nggak perlu mepet hari Kamis. Usul saya ya 3 hari lah, ya Senin sudah dijawab begitu. Ya. Jumat 1 minggu, jadi Senin sudah diposting jawabannya gitu. Jadi ada kesempatan kalau memang kurang jelas itu ada kesempatan untuk klarifikasi lagi. Gitu ya untuk kelompok 6. Iya, Pak. Ya. Baik, kita cukupkan. Jadi dengan tadi ringkasan bahwa ini sentralnya adalah Newton dan waduh ini nggak bisa untuk ya. Untuk Newton bahwa persaingan ini bukan persaingan ya, apa namanya ya, kemajuan ide-idenya itu tentu bersama-sama yang lain
tentu ada unsur bersaing dengan yang lain, tetapi Newton dengan rendah hati, dengan tidak mau berselisih. Dia tidak mau mempertajam perselisihan. Kelihatan sekali dari semua yang yang dia lakukan. Memang ini menonjolkan Newtonnya, karena walaupun optik itu tokohnya banyak, gitu ya. Baik, saya kira kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersyukur lagi bahwa semuanya telah berjalan lancar. Saya kok tidak bisa nampilkan ini ya, gambar ya, karena anunya tidak jelas. Ini agak jelas. Nah, ini tidak jelas. Oke, ya. Cukup. Nanti kalau ada setelah dijelaskan kok muncul pertanyaan lagi, boleh ditambahkan. Tetapi hari ini ya, nanti kalau mundur-mundur kasihan ya kelompoknya, kelompok 6. Jadi kalau setelah penjelasan ini ada pertanyaan, boleh ditambahkan di sana. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai.